menurut Ibu iuran ini nantinya akan membuat polis justru menjadi lebih mahal diterima masyarakat? Oke. Saat ini kami belum mendapatkan detail terkait dengan iuran awal maupun iuran berkala yang nantinya akan ditetapkan untuk masing-masing anggota gitu ya, anggota dari LPS. Tapi mungkin kalau, dan saya sih berharap nantinya pada saat ada pembahasan ini akan ada dialog lebih detail gitu dengan asosiasi baik dari pemerintah maupun OJK sehingga pada saat nanti keluar aturannya itu bisa dilaksanakan gitu. Cuman mungkin masukan dari saya adalah mungkin penerapan dari iuran sendiri harus dilihat nih dari sisi risk based capitalnya maupun dari minimum modal permodalan minimum yang dimiliki oleh satu perusahaan. Jadi tidak sama rata gitu, tapi lebih kepada kalau resikonya lebih besar tentu preminya lebih besar gitu. Tapi kalau misalkan jadi disesuaikan, jadi tidak pukul rata sehingga anggota nanti yang akan join juga lebih merasa fair dan ter-encourage gitu ya untuk menjadi bagian dari LPS menurut saya. Baik, artinya tidak dipukul rata tapi lebih baik ini klasifikasinya sesuai dengan risiko di perusahaan asuransi masing-masing atau sesuai dengan subsektor perusahaan asuransi tersebut? Sesuai dengan perusahaan masing-masing dengan kondisi, misalkan salah satu parameternya yang sekarang juga saya lihat lagi dibahas adalah terkait dengan permodalan atau risk based capital dari masing-masing perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan memang dianggap permodalannya misalkan tidak cukup baik, maka dia harus membayar lebih besar premi gitu ya. Itu yang pembahasan yang saya lihat lagi berkembang sekarang gitu. Baik, Pak Simon, apakah Anda sependapat? Ya, ada yang tadi disampaikan Bu Hasina adalah baik benar itu ya, karena kami coba melihat memisahkan juga karena dari asuransi umum dan jiwa produknya berbeda. Nah, kalau asuransi umum rata-rata itu kan jangka pendek ya, setahun atau paling lama mungkin juga bisa 3 tahun gitu ya. Tapi kalau asuransi jiwa kan jangka panjang. Nah, kalau bicara produk, khususnya misalnya asuransi jiwa yang lebih kompleks, itu lebih karena nanti ada pemisahan terkait dengan merujuk kepada standar akuntansinya karena ada kontrak asuransi maupun kontrak investasi. Misalnya kontrak investasi itu bagian investasi di produk-produk yang dikaitkan dengan investasi atau PID atau unit link. Nah, yang akan diproteksi ataupun dijaminkan adalah yang kontrak asuransi. Sehingga dari proses itu adalah juga sama karena mekanisme di asuransi tentunya kan melibatkan reasuransi ya. Nah, waktu melibatkan reasuransi, sebetulnya premi tersebut ataupun premi untuk penjaminan tersebut kan yang mana nih yang akan dijaminkan. Ada sebagian yang sudah ditanggung oleh reas, ada sebagian yang on retention itu ditanggung perusahaan. Nah, apakah ini juga menjadi basis untuk jadi penerapan penchargekan fee LPS, itu yang kami lagi menunggu lebih detailnya. Namun kalau misalnya terkait dengan tadi menyangkut pembagian fee yang dikaitkan dengan misalnya tingkat kesehatan perusahaan, RBC ratio, tentunya kalau sudah sehat, kemungkinan untuk harus masuk ke LPS kan lebih kecil. Betul. Nah, kami harapkan premi yang untuk LPS-nya itu lebih kecil juga. Di mana pemisahan-pemisahan resiko yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang mungkin RBC-nya lebih kecil. Nah, itu yang lagi coba diaturkan. Baik, apakah ini artinya nilai penjaminannya juga akan beragam karena iurannya juga beragam? Karena kalau kita lihat di perbankan ini kan 2 miliar begitu. Apakah dengan iuran yang beragam ini juga dari industri tidak apa-apa kalau memang ternyata penjaminannya juga beragam? Ada dua hal ya, artinya misalnya bisa aja tersegmen gitu bahwa satu dari produk tadi, yang dimaksud dengan produk tadi adalah satu pasti proteksinya ya. Tapi untuk mungkin batasannya yang dijamin itu kan tidak seluruhnya kan. Bisa saja akan dibatasin gitu ya, apalagi yang di asuransi umum. Nah, kemudian kedua adalah fee yang akan dibebankan tentunya berbeda dengan perusahaan satu dan perusahaan lain. Karena tadi kekuatan dan kemampuan mengelola kesehatan keuangan perusahaannya. Baik, lalu bagaimana caranya mendeliver ini kepada para pemegang polis? Apakah ini nantinya akan menjadi tantangan tersendiri? Karena kalau dari industrinya saja ini kan sebenarnya juga masih mencoba untuk memahami, Bu Hasina. Kalau saat sekarang mungkin masih prematur buat kita menyampaikan ke pemegang polis gitu ya. Tapi ide untuk adanya penjaminan
polis itu adalah satu hal sebenarnya yang sudah cukup positif di masyarakat karena selama ini kan memang yang kita tahu itu hanya perbankan yang dilindungi gitu ya. Dari sisi asuransinya belum ada. Jadi dari sisi asuransi inilah yang kita tunggu sebenarnya gitu. Kalau saya melihatnya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan dibilang bagaimana pelaksanaannya lebih detail, mungkin belum bisa karena memang sampai saat sekarang juga kita masih banyak menunggu kira-kira arahan ke depannya untuk lebih detailnya akan seperti apa. Baik, kalau kita berkaca ke negara-negara tetangga yang mungkin sudah lebih dulu ada penjaminan polis seperti ini, apa yang menurut Ibu patut kita adopsi dan menjadi fokus utama? Kalau saya rasa sih sebenarnya yang paling penting itu yang patut kita adopsi itu adalah bahwa dengan adanya LPS yang sama gitu, penjaminan yang sama di luar, untuk negara-negara tersebut itu satu yang paling penting itu kan yang kalau kita lihat tuh sebenarnya LPS itu kan jatuhnya akhirnya ada perlindungan konsumen ya. Karena kan kita mau melindungi bahwa konsumen itu mendapatkan haknya gitu. Dan menimbulkan kepercayaan masyarakat kembali yang kita tahu bahwa selama ini mungkin asuransi itu ada beberapa kasus di mana membuat masyarakat bertanya gitu terkait dengan sustainability dari asuransi. Dan itu yang basically menurut saya akhirnya kita anggap sebagai sesuatu yang berhasil yang perlu kita adopt dari negara-negara tersebut. Dan itu yang memang kita perlukan saat ini gitu. Dan kalau kita kembali lagi ngelihat kenapa waktu itu pertama kali dibuat LPS di perbankan itu adalah memang untuk tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat gitu, kembali kepada industri perbankan. Dan ini yang sebenarnya menurut saya langkah yang sama yang lagi dilakukan terkait dengan asuransi. Baik. Dan itu kebetulan di-adopt dengan baik di luar negeri. Baik, kita beralih ke Pak Simon. Pak Simon, tadi Anda sempat mention juga untuk produk PAID atau unit link, begitu, di mana kita tahu beberapa waktu belakangan sempat produk ini mendapatkan citra buruk di masyarakat. Lalu jika memang sudah ada penjaminan dari LPS ini, tapi yang ditanggung ini kan kontrak asuransinya, artinya untuk investasinya mungkin tidak akan ditanggung oleh LPS begitu. Bagaimana caranya bisa menyampaikan ini ke masyarakat bahwa produk ini sebenarnya masih aman, tapi tidak ditanggung oleh LPS dari segi investasinya? Iya, menarik karena sebetulnya sejak tahun 2022 itu OJK telah menerbitkan SE OJK nomor 5 tahun 2022. Nah, di situ adalah untuk do and don'ts-nya bagaimana memasarkan produk PAID atau unit link. Di mana kalau kita sampaikan khususnya untuk yang bagian dana investasinya itu sudah diatur lebih detail dan sudah diminta semua pelaku perusahaan asuransi yang menjual produk unit link ada kriterianya yang harus dipatuhi gitu ya, selain cara menjual dan lain-lain. Tetapi kalau untuk fokus kepada investasinya itu bahkan ilustrasi penjualan itu sudah diatur. Gimana kalau kondisi minus, impact-nya gimana kepada pemegang polis gitu ya, harus bayar premi tambahan. Gimana kalau tidak bergerak market value-nya gitu ya, itu sudah diatur dan menurut kami selama hampir 2 tahun ini semua pelaku industri tentunya sudah mengikuti dan mematuhi proses-proses penjualan unit link. Nah, di mana ditambahkan lagi bagian proteksi kontrak asuransinya akan dijamin oleh LPS. Baik, artinya tenaga pemasar atau agen asuransi untuk produk PAID ini nantinya akan memegang posisi yang sangat vital. Ya, kalau memegang khususnya tenaga pemasar baik karena sebetulnya dari sertifikasi atau ujian untuk produk unit link dan non unit link ada 2 ujian yang berbeda gitu ya. Tetapi untuk kedepannya OJK juga sudah mencantumkan bahwa agent ini kan sebagai profesi yang sudah diakui ya, baik dari khususnya di dalam industri asuransi jiwa ini, dalam hal misalnya harus terdaftar di OJK. Jadi ada beberapa hal selain untuk kelanjutan continuous professional development-nya, itu OJK akan mantau. Itu juga bagian yang di dalam P2SK ya untuk memperkuat penunjang daripada industri asuransi jiwa khususnya. Nah, untuk yang penjualan tentunya pemegang polis yang harus diberikan penjelasan itu untuk bahkan harus direkam kan. Ada satu proses perekaman, kemudian ada satu juga untuk bagaimana dokumen-dokumen ilustrasi penjualan yang tertuang di dalam market movement ataupun bisa ada minus, bisa nol ataupun bisa yang terkait dengan fund yang dipilihnya.
Nah, itu sangat-sangat mendukung agar supaya yang penting adalah tata kelola dan kepatuhan yang harus di deliver ataupun dituangkan dari semua pihak yang terlibat.